Shalom semuanya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang strategi pembelajaran dalam kurikulum. Dan sebelum kita masuk ke bagian materinya, sebelum itu saya perkenalkan, saya sendiri Brian Burami dan anggota kelompok saya ada Catherine Siboro, Wildan Taupan, Tirsa Rumokoy, dan Gloria Lumiu. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai pengertian kurikulum secara singkat, pengertian strategi pembelajaran di dalam kurikulum, kemudian tujuan adanya strategi pembelajaran, komponen dalam strategi pembelajaran, prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran, bagaimana memilih strategi pembelajaran di dalam kurikulum, wawasan Kristen Alkitabiah, dan kesimpulan. Baik, sekarang kita masuk ke bahasan yang pertama yaitu definisi kurikulum. Kurikulum adalah sebuah perencanaan pembelajaran yang disusun dengan sistematis namun bersifat dinamis. Menurut Undang-Undang Nomor 20 2003, kurikulum adalah seperangkap rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian, elemen kurikulum yang akan kita bahas itu ada tujuan, proses, materi, dan penilaian. Selanjutnya untuk komponen kurikulum proses yaitu strategi pembelajaran yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Pertama-tama mari kita melihat pengertian dari strategi pembelajaran. Di sini kami mengambil dari beberapa sumber mengenai pengertian dari strategi pembelajaran itu sendiri. Yang pertama, menurut Senrato dan kawan-kawan tahun 2019, strategi pembelajaran merupakan implementasi kurikulum di dalam kelas. Jadi istilah strategi pembelajaran pada dasarnya memberikan cakupan umum dari aspek sebelumnya tentang bagaimana menyampaikan materi kepada murid, termasuk dengan memperhatikan tahapan dan pengelompokan materi, bagaimana guru menempatkan murid selama menyampaikan menyampaikan materi yang disampaikan, hingga memilih media yang tepat untuk menyampaikan pengajaran di dalam kelas. Kemudian menurut Nasution tahun 2017, strategi pembelajaran adalah keseluruhan pola umum kegiatan pendidik dan peserta didik dalam mewujudkan peristiwa pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan. Secara efektif dan efisien terbentuk oleh panduan antara urutan kegiatan, metode, media pembelajaran yang digunakan, waktu yang digunakan pendidik, dan peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, menurut Afghani, strategi pembelajaran diartikan sebagai pola dan urutan umum pembuatan guru siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sehingga dari ketiga pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan pendekatan yang dirancang oleh guru atau pendidik untuk membantu siswa memahami dan menguasai materi pembelajaran yang diajarkan oleh guru. Atau dengan kata lain, strategi pembelajaran merupakan teknik dan pendekatan yang dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya kita akan melihat tujuan dari adanya strategi pembelajaran. Nah, pada dasarnya perlu kita ketahui bahwa adanya strategi pembelajaran dalam sebuah proses pembelajaran bertujuan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran. Nah, menurut Gardner dalam Definition of Learning and Theory of Instruction terdapat dua poin untuk menjelaskan adanya strategi pembelajaran. Yang pertama, mengoptimalkan pembelajaran pada aspek afektif berhubungan dengan nilai. Nah, dalam pengoptimalan aspek afektif ini akan membentuk siswa yang cerdas sekaligus memiliki sikap positif dan secara motorik terampil. Ini yang diharapkan dapat dihasilkan dari penggunaan strategi pembelajaran secara aktif. Kemudian poin yang kedua adalah mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran terkadang atau seringkali siswa bersifat pasif, sehingga kemampuan yang didapat hanya berfokus pada intelektual atau kognitif. Padahal idealnya seharusnya dalam proses pembelajaran menghendaki agar hasil dari suatu proses pembelajaran itu siswa secara aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik berkembang. Oleh karena itu, tujuan dari adanya strategi pembelajaran ini mendorong guru untuk memilih penggunaan metode, teknik, dan pengajaran yang tepat sehingga ketiga aspek dari siswa dapat dikembangkan dengan baik. Tujuan yang kedua menurut Asrori
adalah strategi pembelajaran menjadi wahana yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh guru bermaksud untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini bermakna sama dengan apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa adanya strategi pembelajaran pastinya bertujuan untuk merancang sebuah pembelajaran yang pastinya bertujuan lagi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, dalam merancang sebuah strategi pembelajaran, penting bagi guru untuk memperhatikan bagaimana karakter siswa, bagaimana kemampuan siswa, sehingga apa yang menjadi strategi guru tersebut ketika diterapkan dalam pembelajaran bisa berhasil dan mencapai apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Kemudian dalam mengembangkan strategi pembelajaran, pendidik perlu mengenali komponen-komponen yang terdapat dalam strategi pembelajaran. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Ini adalah salah satu komponen yang penting di mana dalam mencapai tujuan pembelajaran, guru harus menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. Kemudian ada guru atau pendidik yang membuat strategi pembelajaran tersebut. Yang kemudian ada peserta didik yang akan menerima atau mengalami strategi pembelajaran yang telah dibuat oleh guru. Kemudian ada strategi ajar atau bahan ajar, ada urutan kegiatan belajar mengajar atau timeline, kemudian ada metode pembelajaran, ada sumber pembelajaran, ada media pembelajaran, sarana dan prasarana, administrasi, waktu, dan juga evaluasi. Berikutnya ada prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran. Menurut saya ada 4 prinsip umum yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada berorientasi pada tujuan. Segala aktivitas pendidik mestilah diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Karena keberhasilan suatu strategi pembelajaran dapat dilihat dari keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, di video sebelumnya saya menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran adalah salah satu komponen penting dalam strategi pembelajaran. Kemudian ada aktivitas belajar yang bukan hanya menghafal semua kata, fakta, atau informasi, tapi juga memuat dan memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Karena itu, strategi pembelajaran harus mendorong aktivitas peserta didik, baik aktivitas fisik maupun aktivitas fisik seperti aktivitas mental. Nah, prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran selanjutnya adalah individualitas. Mengajar adalah usaha mengembangkan setiap individu peserta didik. Walaupun pendidik mengajar pada sekelompok peserta didik, namun pada hakikatnya yang ingin dicapai adalah perubahan perilaku setiap peserta didik. Pendidik yang berhasil apabila ia menangani 40 orang peserta didik dan seluruhnya berhasil mencapai tujuan. Dan sebaliknya, dikatakan pendidik yang tidak berhasil manakala dia menangani 40 orang peserta didik dan 35 tidak berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah integritas. Mengajar harus dipandang sebagai usaha mengembangkan seluruh pribadi peserta didik. Dengan demikian, mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, tetapi juga mengembangkan afektif dan psikomotor. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh kepribadian peserta didik yang mencakup kognitif, afektif, dan psikomotor secara terintegrasi. Nah, sekarang kita masuk di dalam bagaimana sih memilih strategi pembelajaran dalam kurikulum. Yang pertama, memberikan cakupan umum dari aspek sebelumnya tentang bagaimana menyampaikan materi pada murid. Yang kedua, memperhatikan tahapan dan pengelompokan materi. Yang ketiga, bagaimana menempatkan murid selama materi disampaikan. Dan yang terakhir, memilih media yang tepat untuk menyampaikan pengajaran. Baik, sekarang kita masuk pada praktik kelas Kristiani. Nah, pada praktik kelas Kristiani ini bertujuan untuk mengembangkan praktik pengajaran yang berlandaskan Alkitabiah. Nah, pada praktiknya, selain guru, orang tua juga perlu menetapkan kebenaran di dalam pemikiran anak-anak. Dengan kebenaran yang ada di dalam pemikiran mereka akan memberikan pandangan yang baik yang dapat mengubah
hidup atau sikap dan perilaku mereka yang akan membawa mereka pada kedewasaan dan kebenaran-kebenaran yang sejati. Nah, di dalam menerapkan strategi ini, guru perlu memahami mengenai hakikat seorang anak, di mana anak adalah image of God, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Oleh karena itu, strategi yang ditetapkan oleh guru untuk mengimplementasikan kurikulum ini hendaklah dapat membantu siswa untuk memunculkan atau mengembangkan setiap karakteristik atau keunikan yang ada di dalam diri mereka. Selain itu, guru juga harus menyadari tentang peranan komunitas, di mana dalam komunitas di dalam kelas Kristiani ini, setiap anggota di dalamnya itu memiliki fungsi dan peranannya yang tersendiri. Oleh karena itu, hal ini akan membantu guru untuk menetapkan strategi yang akan digunakan. Sekarang kita masuk pada mengajar untuk sebuah transformasi. Nah, transformasi yang dimaksudkan di sini adalah perubahan yang baik tentunya, yang mengarah kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan atau kepada Kristus sendiri. Nah, untuk menghasilkan atau mendorong siswa-siswa kita mengalami transformasi, tentunya kita sebagai guru harus mengalami transformasi terlebih dahulu atau lahir baru. Sehingga dengan demikian, guru bisa menetapkan atau memilih strategi yang bisa mendorong siswanya untuk mengalami transformasi. Nah, hal inilah yang menjadi visi dan misi dari setiap sekolah Kristen tentunya, untuk bisa mengantarkan murid-muridnya mengalami transformasi ke arah Kristus. Oleh karena itu, guru juga harus mengetahui atau memahami strategi yang digunakan ini hendaknya bisa menolong murid untuk menemukan atau bisa memaknai setiap materi atau setiap aktivitas pembelajaran yang mereka lakukan. Nah, sejatinya setiap pembaharuan atau setiap transformasi yang terjadi dalam kehidupan kita itu berasal dari Roh Kudus. Tetapi bukan berarti kita sebagai guru tidak melakukan apa-apa, melainkan kita harus sepenuhnya menyadari bahwa ketika kita telah ditransformasi, kita juga bertanggung jawab atau kita menyadari kita adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk membagikan kebenaran-kebenaran yang kita tahu atau yang kita terima, sehingga hal itu bisa mendorong siswa-siswa kita untuk mengalami transformasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran sangatlah efektif dalam sebuah proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Strategi pembelajaran perlu direncanai oleh guru sedemikian rupa sesuai dengan siswa yang mencakup ketiga aspek perkembangan, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik, serta harus mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Seperti pisau yang diasah dengan baik, menghasilkan potongan yang baik, maka strategi pembelajaran yang efektif akan membawa guru dan siswa mencapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran dengan baik.